Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki dari Prodi Jurnalistik A dengan NIM 50500121034. Di video ini saya akan menjelaskan teori dalam komunikasi organisasi dan implementasinya. Teori komunikasi organisasi. 1. Pendekatan klasik. 2. Pendekatan manusiawi. Dan 3. Implementasi pendekatan klasik dan pendekatan manusiawi. Pendekatan klasik. Teori organisasi klasik menurut Henry Fayol, Max Weber, dan Frederick Taylor. Teori manajemen klasik Fayol. Elemen manajemen Fayol yaitu 1. Planning, 2. Organizing, 3. Command, 4. Coordination, 5. Control. Henry Fayol tidak memasukkan komunikasi sebagai salah satu elemen manajemen secara eksplisit. Namun pada elemen organisasi command, coordination, dan control mustahil jika tidak menggunakan komunikasi. Prinsip manajemen ada 4, yaitu prinsip struktur organisasi, prinsip kekuasaan dalam organisasi, prinsip penghargaan organisasi, dan prinsip sikap. Teori birokrasi Max Weber. 6 aspek birokrasi: hierarki, pembagian kerja, sentralisasi, sistem tertutup. Birokrasi akan menutup diri dari pengaruh luar lingkungan karena interupsi lingkungan dapat menghambat kelancaran fungsinya. Kekuasaan atau otoritas. Fungsi otoritas merupakan aspek paling penting dari teori birokrasi Weber. Disiplin. Aturan ditetapkan secara rasional untuk semua kemungkinan yang terjadi dalam organisasi. Max Weber percaya bahwa aturan-aturan ini harus dalam bentuk tertulis. 3. Dasar otoritas. 1. Otoritas tradisional. Kadang-kadang disebut otoritas yang sah adalah berbasis kekuasaan pada keyakinan yang lama atau keturunan. Contohnya seperti Ratu Inggris. Otoritas karismatik adalah kekuatan berdasarkan kepribadian individu dan kemampuan untuk menarik dan berinteraksi dengan pengikut. Otoritas semacam ini tidak stabil karena pengikut mungkin menjadi kecewa dengan kualitas pemimpin karismatik. Contohnya Donald Trump. Otoritas legal rasional adalah kekuatan berdasarkan keahlian dan rasionalitas yang telah menciptakan sistem aturan dan norma. Otoritas rasional legal merupakan dasar fungsi birokrasi. Teori manajemen ilmiah Taylor. Latar belakang teori Taylor. Taylor melihat 2 hambatan untuk produktivitas optimal organisasi. 1. Tidak meratanya pekerjaan yang dihasilkan pelatihan kerja melalui adat dan tradisi. 2. Systematic soldering yang berakibat pada perhitungan tarif dalam pembayaran upah karyawan. Komponen manajemen ilmiah Taylor. 1. Menentukan metode paling efisien dalam melakukan setiap pekerjaan menggunakan studi waktu dan gerak. Pemilihan kerja sesuai kemampuan individu. Melatih pekerja dengan metode yang sudah ditentukan dari hasil studi waktu dan gerak. Hanya pekerja kelas 1 yang dipertahankan. Pembagian kerja yang jelas antara manajer dan pekerja. Manajer organisasi bertugas untuk berpikir, perencanaan, dan tugas administrasi. Pekerja bertugas untuk bekerja fisik. Peran komunikasi dalam pendekatan klasik seperti yang ada di gambar. 2. Pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan hubungan manusiawi menurut Elton Mayo, Abraham Maslow, dan Douglas McGregor. Teori hubungan manusiawi menurut Mayo. Hawthorne Studies. Mayo. Kinerja meningkat dikarenakan perhatian yang diberikan kepada pekerja oleh para peneliti. Fenomena ini menyebabkan perubahan perilaku karyawan yang disebut efek Hawthorne. Kinerja meningkat karena faktor sosial informal. Gaya pengelolaan akan berdampak pada perubahan produktivitas. Studi ini mulai menyoroti peran komunikasi informal dan komunikasi kelompok
lebih efektif dalam fungsi organisasi. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow memiliki hipotesis setiap manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan. 1. Aktualisasi diri, penghargaan diri, kepemilikan sosial, rasa aman, dan kebutuhan fisiologis. Teori X dan teori Y McGregor. Teori X dan teori Y McGregor. Douglas McGregor membandingkan pandangan lama, teori X, dan pandangan baru, teori Y. McGregor percaya bahwa organisasi yang menganut teori Y umumnya lebih produktif. Contohnya, teori X, karyawan lebih suka diarahkan. Karyawan ingin menghindari tanggung jawab. Karyawan mencari uang merupakan tujuan utama karyawan. Teori Y, manusia dapat belajar menerima dan mencari tanggung jawab. Kebanyakan orang memiliki kemampuan imajinatif dan pemecahan masalah. Karyawan mampu mengarahkan diri sendiri, dan aktualisasi diri merupakan salah satu penghargaan paling penting. 4. Implementasi pendekatan klasik, pendekatan manusiawi. Implementasi pendekatan klasik pada organisasi masa kini. Pendekatan Taylor masih digunakan dalam organisasi saat ini. Perbedaannya, bentuk komunikasi saat ini tidak hanya soal tugas. Tantangan organisasi di abad 21 adalah kualifikasi lokal, geografis, preferensi waktu, penghasilan yang tidak memadai, dan konflik kerja atau keluarga. Solusi dari tantangan tersebut adalah dengan memberikan penghargaan finansial atau gaji yang lebih besar. Implementasi pendekatan hubungan manusiawi saat ini. Satu perusahaan sudah mulai mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Contoh, saat melakukan PHK, karyawan diberikan pesangon sebagai ucapan terima kasih. Prinsip hubungan manusiawi dapat dilihat dalam organisasi saat ini di bidang desain. Contoh, organisasi memperbolehkan flex time, work from home. Sekian dari pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.